Surat Al-Ankabut ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tukadzibu, dan seandainya mendustakan kalian di sini ini bisa ada dua, kalian kafir Mekah, bisa kalian kaumnya Nabi Ibrahim. Karena konteks ceritanya ini masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Faqad kadzdzaba, maka sungguh telah mendustakan sapa umamun, banyak umat. Jadi kalau bahasa Jawanya piro-piro umat. Jadi umam itu bentuk jamak ya. Bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya ummatun. Min qablikum, dari sebelum kalian. Jadi seandainya kalian mendustakan aku, artinya tidak percaya dengan aku, maka sungguh umat-umat terdahulu sebelum kalian juga sudah mendustakan. Artinya apa? Kelakuan kalian sama seperti umat-umat terdahulu, nggak ada bedanya, hanya sejarah yang berulang kembali, cuma pelakunya aja beda, manusianya yang beda, tapi kelakuannya sama. Jadi orang-orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad, kafir Mekah ya. Orang-orang terdahulu juga mendustakan nabinya masing-masing. Gitu loh. Jadi mendustakan nabi yang datang pada mereka. Lah sehingga Nabi Muhammad juga harus bersikap sama dengan nabi-nabi terdahulu. Kelakuan kalian kan sama dengan kelakuan orang-orang kafir terdahulu yang kafir kepada nabinya masing-masing. Berarti kelakuanku juga akan sama seperti nabi-nabi terdahulu. Maksudnya seperti itu. Wama, dan tidak ada alar rasuli iku atas utusan, utusan Allah maksudnya, ila kecuali al balagu, utawi menyampaikan al mubin yang jelas. Jadi tidak ada kewajiban seorang utusan Allah kecuali hanya menyampaikan secara jelas. Jadi walaupun kalian sejak awal sampai sekarang, mungkin sampai selama-lamanya kalian tidak percaya, ya aku sebagai utusan Allah punya kewajiban tetap menyampaikan. Terus aku ora perlu gondok karo awakmu, kecewa karo awakmu ora perlu. Kelakuanmu podo kok karo wong kafir-kafir biyen. Ya kan? Tugas
seorang rasul tidak lain tidak bukan kecuali hanya menyampaikan yang jelas. Jadi wama ala rasul ilal balagul mubin ini tidak mansukh, ya, tidak mansukh. Kemudian Allah Ta'ala berkata, awalam yarau, apakah belum melihat mereka orang kafir kok sampai tidak percaya pada Rasul gitu loh. Ini jawaban dari Allah. Lah ya, orang-orang itu loh kok sampai enggak percaya dengan Rasul, tidak percaya dengan nabinya. Apakah mereka belum melihat kaifa bagaimana? Yubdi'u memulai sapa Allahu Allah al-khalqa pada penciptaan, ya, al-khalqa pada penciptaan. Summa kemudian yu'iduhu mengembalikan sapa Allah hu pada penciptaan sebagaimana dulu beliau Allah memulai. Jadi apakah mereka itu belum pernah melihat, belum pernah mengamati bagaimana Allah memulai suatu penciptaan? Jadi mereka itu kan ingkar terhadap hari kebangkitan, bangkit dari kubur itu mereka tidak percaya. Masa ada orang mati kok hidup lagi? Kan begitu. Lah ya, kok bisa nggak percaya? Apa mereka itu nggak pernah mengamati, nggak pernah melihat bagaimana Allah memulai penciptaan manusia? Nabi Adam asalnya dari tanah. Tanah itu benda hidup atau benda mati? Mati. Terus seluruh manusia diciptakan dari sperma, benda hidup atau benda mati? Mati. Ya, nggak bisa ngomong itu. Nah, kemudian sperma yang mati itu berproses menjadi segumpal darah, berproses lagi menjadi segumpal daging, berproses lagi menjadi tulang, ya kan, berproses lagi menjadi tulang yang dibungkus daging, terus pada akhirnya hidup. Berarti asalnya mati terus hidup. Mereka kan mengalami itu, ya mengalami, ya mengamati, iya kan? Lalu apa susahnya orang yang sudah mati terus oleh Allah dihidupkan kembali? Ya kan? Mereka kan asalnya mati terus berproses menjadi makhluk hidup. Siapa yang melakukan seperti itu? Allah. Lah terus kenapa sekarang kok janggal? Umpama ada orang yang mati dikubur, terus kelak dihidupkan kembali. Ya memang orang kafir itu bodoh. Bodoh. Tidak bisa melihat, mengamati, mentelaah kehidupan di sekitarnya. Ya kan? Bodoh. Nah, summa yu'iduh. Nah, kemudian nanti Allah akan mengembalikan penciptaan itu lagi. Artinya setelah mati
ya kan, akan dihidupkan kembali untuk yang kedua kali. Gitu. Jadi kaifa yubdi'ullahul khalqa bi khalqihim nutfatan. Jadi Allah menciptakan mereka dari sperma, summa alaqatan, kemudian segumpal darah, summa mudghah, kemudian segumpal daging. Nah, terus berproses jadi hidup. Inna dalika, sesungguhnya demikian itu yang disebutkan di atas. Jadi berprosesnya makhluk mati menjadi makhluk hidup yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu ya di rahim ibu itu, ya kan, sampai pada akhirnya hidup di dunia. Yang kedua ya bangkit dari kubur itu. Alallah, atas Allah iku yasirun, gampang. Alallah, atas Allah iku yasirun, gampang. Ya. Baik menghidupkan makhluk mati jadi hidup di dunia, atau orang mati di kuburan dihidupkan lagi, itu bagi Allah sama gampangnya. Sama gampangnya. Bagi Allah gampang. Terus kenapa mereka kok janggal, merasa aneh kalau dikasih tahu besok kalau kalian mati dihidupkan lagi? Ya namanya orang kafir. Kul, berkatalah wahai Muhammad. Nah, sakwise diomongi ngono, diomongi meneh. Al-Qur'an itu ya, kalau kita tahu cara memahaminya secara benar, itu urut sebenarnya. Dan indah. Nasihat yang indah, yang enggak ada penasehat bisa lebih indah dari Al-Qur'an. Betul. Kul, berkatalah wahai Muhammad. Kepada siapa? Ya kepada orang kafir tadi. Dibuka pikirannya. Ya dibuka pikirannya. Jadi nek goblok iku ya aja nemen-nemen dipek dhewe ngono, aja ngono. Siru, berjalanlah kalian, dikongkon piknik. Wong kafir dikongkon piknik ngono, berjalanlah ya. Kalian kafir Mekah fil ardi, di bumi. Ya. Fangduru, maka melihatlah kalian. Melihat artinya mengamatilah kalian. Kaifa, bagaimana bada'a memulai sopo Allah al-khalqa, pada penciptaan. Ya, al-khalqa pada penciptaan. Penciptaan di sini adalah liman kana qablakum. Jadi orang yang ada sebelum kalian. Orang yang sebelum kalian itu contohnya siapa? Orang yang sebelum kalian contohnya ya bapak ibumu, mbahmu, itu kan sebelum kalian. Mbah buyutmu, ya kan? Kalau dipikir-pikir, siapa yang menghidupkan mereka? Kok mereka bisa ada sebelum kalian? Nek kowe sik durung percaya dengan hari kebangkitan, dolano siru fil ardi, silahkan kalian amati ya bagaimana Allah memulai penciptaan, yaitu orang-orang sebelum kalian.
bapakmu, ibumu, mbahmu, buyutmu, ya kan? Kenapa kok mereka hidup sebelum kita? Siapa yang menciptakan? Kalau orang cerdas tentunya bisa mikir. Lah setelah hidup, nah, mereka dimatikan oleh Allah. Fa'amatahum. Nah, ya kan? Jadi di bumi ini manusia hidup itu bergantian. Bumi ini walaupun terlihat luas, itu kalau dibandingkan dengan akhirat, surga neraka itu kecil. Tapi muat bumi itu untuk kehidupan semua manusia. Kenapa? Karena hidupnya gantian. Hidup generasi pertama mereka mati digantikan generasi kedua. Generasi kedua mati digantikan generasi ketiga. Kita generasi yang keberapa ini kira-kira? Sudah tidak terhitung. Terus ya sopo kabeh ngitung. Ya. Tsumma kemudian Allahu utawi Allah iku yunsiu menumbuhkan sapa Allah anas apa pada pertumbuhan, artinya makhluk al akhirah yang akhir, ya. Ya, jadi dunia yang bergantian lah itu nanti ujung-ujungnya Allah akan menumbuhkan suatu pertumbuhan, yaitu makhluk yang akhir, yaitu pada hari kebangkitan. Ya, pada hari kebangkitan. Dari silih bergantinya generasi, ada enggak kemungkinan anak mirip dengan bapaknya? Ada. Anak mirip dengan ibunya. Nanti cucunya mirip dengan kakeknya. Ada enggak? Berarti kan seolah-olah dia dihidupkan 2 kali. Kalau kita belajar dari situ. Iya kan? Allah mampu menciptakan makhluk lain yang mirip dengan, ya itu tadi, leluhurnya itu tadi. Ya kan? Nah terus kenapa kita harus ingkar, merasa janggal dengan bangkit dari kubur? Ya kan, ini mbahnya sudah tua, lah cucunya ini mirip sama mbahnya, wajahnya, postur tubuhnya, apalagi tingkah lakunya. Berarti kan Allah mampu menciptakan makhluk lain, yaitu cucunya, yang mirip dengan kakeknya. Ya kan? Itu bukti kalau Allah juga mampu menghidupkan orang mati di akhirat. Coba pikirin. Ya kan? Coba pikirin. Masuk akal enggak? Masuk. Ya. Nek wong iman ya masuk. Wa akhraja Ibnu Jarir Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi annas atal akhirah qala hiya al hayah
ba'dal maut wa huwa an-nusur. Jadi An-Nas atal akhirah itu menurut Ibnu Abbas itu adalah kehidupan sesudah kematian. Nah, itu adalah hari kebangkitan. Jadi Nas atal akhirah itu dari sisi bahasa, nas'ah itu bahasa Jawanya tetukulan. Tahu tetukulan? Ya, benih yang tumbuh itu. Tukul itu tumbuh cara bahasa Indonesia nih. Ya, tetukulan. Jadi tanaman yang tumbuh. Nah, itu namanya tetukulan. Yang akhir maksudnya hari kebangkitan. Tuh. Yang mana di sana nanti yu'adzibu menyiksa. Oh, ketinggalan. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Ya, termasuk memulai penciptaan terus menciptakan yang kedua kali. Yaiku bapake apa? Anake mirip bapake, engko putune mirip mbahe kan gitu kan. Dibikin ya seperti itu, Allah maha kuasa. Ya. Yu'adzibu menyiksa sapa Allah man pada orang yasa yang menghendaki sapa Allah. Yang Allah menghendaki menyiksa orang tersebut. Wayarhamu dan menyayangi sapa Allah man pada orang yasa yang menghendaki sapa Allah, yang mana Allah menghendaki merahmati dia. Ya seperti itu. Jadi memang harus ada orang yang memang ditakdirkan disiksa oleh Allah. Dikandani yo angel. Yes, memang kodare disiksa. Dan memang harus ada orang yang memang dirahmati oleh Allah, yang mana takdirnya dia jadi orang yang beriman. Silahkan pilihannya kembali ke kita masing-masing. Pengen disiksa apa pengen disayangi karo Gusti Allah. Yes. Wa ilaihi dan hanya pada Allah tuklabun dikembalikan kalian. Tuklabun bermakna turjauna ba'dal maut. Jadi dikembalikan sesudah kematian. Nanti setelah mati ya baliknya ke Allah. Kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat. Wes. Mau apa kalau seperti itu? Wama dan tidak ada antum utawi kalian iku bimukjizin, orang-orang yang melemahkan fil ardi di bumi. Melemahkan artinya melemahkan Allah. Jadi bimukjizina rabbakun an idrakikum. Jadi kalian itu tidak bisa melemahkan Allah pada saat Allah mencari kalian. Ya. Artinya sembunyi kemanapun, bagaimanapun caranya, tetap ketahuan. Tetap ketahuan. Karena urusannya dengan Allah. Kalau urusannya dengan hukum manusia,
Ya, seseorang bunuh orang lain misalkan, nanti lari keluar pulau atau keluar negeri, aman, polisi Indonesia tidak bisa nangkap. Iya, itu hukum di dunia. Jadi orang berani melakukan kejahatan itu salah satu faktornya adalah dia tahu tempatnya melarikan diri. Ya apa ya? Ini aku korupsi 5 miliar atau 10 miliar, oh kesidian nek 100 miliar misalnya ya. Ini aku korupsi sekian, nanti aku lari ke negara ini, nanti polisi Indonesia tidak akan mencari. Atau seperti tadi, seseorang bunuh orang, sudah direncanakan, habis tak bunuh aku nanti lari ke sana, aman. Nah, orang berani melakukan kejahatan itu karena dia tahu tempatnya melarikan diri. Tapi kalau ini urusannya dengan Allah, wa ma antum bimu'jizina fil ardi, di bumi. Kalian tidak bisa melemahkan Allah untuk menemukan kalian di bumi, tidak bisa. Ndelika nang ndi ketemu nek urusane karo Gusti Allah. Ketemu. Lah, sehingga dengan memahami ayat ini kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ya, jangan melakukan pelanggaran agama. Arep mlayu nang ndi? Kecekel gitu loh. Wala dan tidak fisama di langit. Umpama saking kayanya aku tak sembunyi di langit, di planet Mars misalnya, atau di kono. Ndak bisa juga saking saktine sok miber misalnya. Ya kan engko ndelik no luar angkasa kono, ndak bisa. Ya, ndak bisa. Wama dan tidak ada lakum iku bagi kalian min dunilah dari selain Allah, min waliyin utawi kekasih, ya kekasih, yamna'ukum minhu, yang bisa mencegah kalian dari tangkapannya Allah, itu loh. Wala dan tidak nasirin utawi orang yang menolong, yang surukum min adzabih, jadi menolong kalian dari seksanya Allah. Ya kalau di dunia kita naik motor nggak bawa helm, nggak punya SIM, mau ditangkap polisi ada backing, bapakku jenderal, nah, polisi ini wedi, ya kan? Kalau di dunia masih ada yang menolong, ya sembunyi di langit, sembunyi di bumi nggak bisa, sembunyi di langit ya nggak bisa, sembunyi di balik backingan juga nggak bisa, terus minta tolong ke siapapun juga nggak ada yang menolong, ya. Minta tolong ke siapapun tidak ada yang menolong. Bisa dipahami ya? Waladina dan utawi orang-orang kafaru yang kafir mereka. Yang kafir mereka di ayatilah terhadap ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Wali eko iki dan
terhadap ketemu pada Allah, yaitu hari kebangkitan. Iku ulaika, demikian itu mereka. Iku ya isu, berputus asa mereka, min rahmati, dari rahmatku, dari surgaku. Keputusasaan mereka itu kadang diucapkan dengan ucapan-ucapan yang enggak layak. Wong aku hidup di dunia, ya, cari keduniaan, cari uang saja susahnya seperti ini. Aku sekolah, pelajarannya susahnya seperti ini. Aku kuliah, dosennya ribetnya seperti ini. Lah kok dikongkon mikir akhirat itu lho, lapo. Ngono kuwi. Mikir donya lho angele kaya ngene. Ngono kok sik mbok kongkon mikir swarga, mikir akhirat, mikir rahmati Allah. Engko ning akhirat dipikir ning akhirat ae. Ngono kuwi. Ya, engko perkara swarga kok dipikir ning kono. Ngono. Ning donya wis mikir donya tok ae wis. Wong mikir ning donya, urip ning donya, mikir donyae angele kaya ngene, isik mbok kongkon mikir akhirat. Wis abot wis. Engko dipikir ning akhirat ae. Ya nek ning kono ya durung sida mikir dipentung malaikat dasmu. Loh iya. Gitu. Keputusasaan mereka itu sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang memang menutup hati dari ayat-ayatnya Allah. Jadi dituki Al-Qur'an ngono wis apa? Ya, wingi ngaji, saiki ngaji meneh, sesuk ngaji meneh. Bosen ngono. Dan tidak percaya kalau kelak akan ketemu pada Allah. Itu cara berpikirnya, mereka putus asa dari rahmatnya Allah, dari surganya Allah. Mentok akhirnya bilang wis ning neraka ora apa-apa lah. Ora ning swarga-swargoan ya ora apa-apa. Ngono ning neraka kok kancane akeh, enggak masalah lah, enggak masalah. Kanca akeh nek soro kabeh terus gawe apa? Kancamu 1000, awakmu ora ndek dhuwit, kancamu 1000 ya ora duwe dhuwit kabeh. Terus arep ngopo? Nangis bareng. Oh, enggak ada yang bisa nolong. Ya kan? Bener kan? Nah, wa ulaika, dan demikian itu mereka orang kafir, iku lahum, iku bagi mereka adzabun utawi siksaan, alimun yang menyakitkan. Berhubung ya tidak ada harapan untuk masuk surga waktu di dunia, ya sudah, ya enggak masuk surga betul. Dan masalahnya kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka. Itu masalahnya. Terus kalau enggak masuk surga terus bisa tidur-tidur enggak disiksa, itu enak. Masih enak itu. Masalahnya adalah kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka. Wa ulaika lahum adzabun alim. Dan mereka itu, bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Allah mengatakan, fama kana, maka tidak ada. Iku jawab qaumihi, jawaban kaumnya Ibrahim.
jawaban kaumnya Ibrahim. Ya jane ngono ora kaume Nabi Ibrahim tok, wong kafir saiki ya modele ngono kuwi, wis padha. Ila kecuali apa anqalu jika berkata mereka. Uktuluhu membunuhlah kalian hu pada Ibrahim. Ya, setelah adu argumen kalah terus, ya kan? Kalah terus, iya, kalah terus. Nah, akhir-akhirnya unjuk kekuatan. Wis pateni Ibrahim iki. Ngono kuwi, wong bodho ya ngono kuwi kelakuane. Kalau sudah kalah adu argumen, argumennya dipatahkan semua, sakit hati. Nabinya mau dibunuh. Wis bodoh kelakuane elek. Wis ngono kuwi wong kafir. Ya kan? Kau atau harikuhu membakarlah kalian kepada Ibrahim. Jadi tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim. Ya karena memang sudah tidak ada jawaban lagi. Kecuali mereka mengatakan bunuh aja itu. Atau dibakar saja. Kalau dibunuh terlalu enak. Ya. Terlalu enak. Dibakar saja itu. Itu. Marah kita, sakit hati kita. Wong kita ini orang-orang tua kok. Dipinteri sama anak kemarin sore. Ya. Akhirnya fa'an jahu, maka menyelamatkan hu pada Ibrahim sapa Allah minan nar, dari neraka. Kok dari neraka? Liru, dari api. Dari api. Betul itu, sak kota cari kayu bakar semua berbulan-bulan. Ya, bukan sekedar disiram bensin dibakar, enggak. Jadi cari kayu, satu kota itu cari kayu semua, dikumpulkan sampai menggunung gitu. Ibrahim ditangkap, dilempar betul. Ayo, saiki apa? Tuhan sing mbok belan-belani sok nulungi awakmu tangga ngono. Ayo. Itu. Jadi Nabi Ibrahim itu saking pasrahnya pada Allah. Waktu mau dilempar ke api dengan kondisi diikat, itu didatangi malaikat Jibril. Kowe butuh bantuanku apa gak? Awakmu gak butuh aku. Butuhku saiki Gusti Allah. Wong sing tak belani selama iki Gusti Allah kok. Ya. Akhirnya Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu menceritakan, jadi kondisi hidupku yang paling enak itu ya pas dibakar itu. Malah gitu. Dingin. Selamat, enak di situ. Kondisi hidupku yang paling enak itu ya pas dibakar itu. Apinya padamnya ya berhari-hari. Bukan kok 1 jam, 2 jam padam, enggak, itu berhari-hari. Ina sesungguhnya fi dzalika iku di dalam demikian itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Apalah ayatin niscaya menjadi beberapa ayat, beberapa tanda-tanda
kekuasaan Allah. Liqaumin, bagi kaum yu'minun yang percaya mereka, yang beriman mereka. Sungguh di dalam demikian itu, ya, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dahsyat. Itu bisa menjadi ayat tanda bukti bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Jadi dalam kita ibadah itu supaya yakin, ya, yakin bahwa kita itu ya kelak diselamatkan dari neraka betul, ya, diselamatkan dari neraka betul. Seperti Ibrahim diselamatkan dari api itu ya betulan, betulan. Waqala, dan berkata sapa Ibrahim, Inama sesungguhnya apa-apa. Ittakhadtum, yang mengambil kalian min dunillah, dari selain Allah. Ausanan, pada para berhala. Mawaddata bainikum, sebab kasih sayang antara kalian. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi mawaddata bainikum itu kalau makna Jawanya krono asi-asian antarane sira kabeh. Itu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya apapun yang kalian ambil, yang kalian sembah dari selain Allah sebagai para berhala, itu hanya karena rasa saling mengasihi di antara kalian, itu saja. Ya. Jadi kalian kok begitu sulit untuk meninggalkan para berhala, itu karena kalian memang sudah terlanjur cinta. Ya. Jadi kalian kok begitu sulit untuk meninggalkan berhala dari selain Allah, itu karena memang yaitu tadi mawaddata bainikum. Kalian sudah terlanjur cinta, seneng sama berhala itu. Yang orang sudah terlanjur seneng, cinta, otomatis tidak mau dipisahkan. Angel. Padahal kalau dinilai secara logika, ora nek apike berhala itu. Tapi wis awakmu kadung seneng piye? Ya. Ibaratnya apa? Tai kucing rasa coklat. Padahal ya tai kucing temen, tapi berhubung cinta, rasanya kaya rasa coklat. Berhala yang kalian sembah dari selain Allah itu ndak ada
manfaatnya sama sekali. Kalian sembah yang nggak ada manfaatnya, kalian tinggalkan juga tidak bisa memberikan kutukan. Lah, kalau orang itu masih bisa berpikir waras, ya ditinggal. Ora enek manfaate. Ya. Cuma masalahnya sudah terlanjur ada rasa kasih sayang. Ya, ya tunggalane arek-arek nek main game ngono iku. Cara ditakoni, game iku apik apa elek? Ya elek. Manfaatnya apa? Ya ora enek. Ya, waktu terbuang. Ya kan? Apa meneh? Uang terbuang. Nek tuku apa iku? Ah. Tapi disuruh meninggalkan. Gak mau. Karena sudah terlanjur seneng, terlanjur cinta. Dipisahkan gak mau. Ya kuwi. Itu saja sebenarnya. Ya. Nek pikirannya sik waras ya ditinggal. Tinggal gledak ngono ae wis. Repot nek musuh cinta wis repot. Ngono kuwi. Dan itu hanya berlaku di kehidupan dunia. Ya, hanya berlaku di kehidupan dunia. Suma kemudian yaumal kiamah, di hari kiamat. Yakfuru mengingkari atau mengkufuri atau tidak mengakui sapa ba'dukum sebagian kalian bi ba'din terhadap sebagian yang lain. Jadi para pemimpin yang diikuti dalam kesesatan itu tidak mengakui kalau mereka di dunia dulu diikuti. Itu. Jadi ya tabarra'u al-qadatu minal abba. Jadi para pemimpin kemusyrikan, pemimpin kemaksiatan, mereka tidak akan mengakui kalau di dunia diikuti. Ya, dulu kami melakukan maksiat itu kamu yang ngajak loh. Kan gitu. Loh, iya, aku kan cuma ngajak. Tapi salah sendiri kamu mau. Nek sampean dingonokno ya apa? Loh aku mek ngajak tok kan? Iya kan? Ya salah sampean dhewe gelem. Nek sampean gak gelem kan ya gak melok aku. Ngono kuwi. Aku mek ngajak tok, aku ya mek ngapusi. Ya kan? Memang penggaweanku ngapusi. Sing salah sapa? Ya sampean. Salahe gelem tak apusi. Nek wis ngono ku ya apa? Wayal anu dan melaknat sapa ba'dukum sebagian kalian para pengikut ba'don pada sebagian yang lain para pemimpin bareng dijawab ngono kuwi para pengikut ya mau esuk-esuk ngono kuwi pemimpin kurang ajar zaman ning donya tak eloki bareng saiki ora tanggung jawab. Ya, yang mimpin tidak mengakui kalau diikuti, pada akhirnya yang mengikuti melaknati pimpinannya. Ya ora sekedar muni kurang ajar tok, mau esuk-esuk barang, tapi aku ora wani.
direkam soalnya. Ya, melaknatinya orang yang dikecewakan itu kayak apa? Kalian insya Allah ya sudah tahu sendiri, ya kan? Melaknatinya orang yang betul-betul dikecewakan dan tidak akan bisa move on lagi, karena pasti masuk neraka. Ya apa? Aku kan sekedar ngajak, kan? Aku kan sekedar ngapusi. Memang penggaweanku ngapusi. Lah sampean melok. Sing salah sapa? Ya sampean. Salahe gelem melok, salahe gelem tak pusi. Lah sampean wis kadung percaya, ternyata diapusi. Ya apa? Ya muangkel, ya meso-meso, ya gak karu-karuan ngono kuwi. Ya. Cara iso ngono diantemi ae kan gitu kan. Wa ma'wakum dan utawi tempat kalian iku annarun neraka. Yes ini. Wes masuk neraka sudah tidak bisa bangkit lagi sudah. Tidak bisa mengulang untuk yang kedua kali balik ke dunia. Ya. Wama dan tidak ada lakum iku bagi kalian min nasirin utawi orang-orang yang menolong, utawi orang-orang yang menolong. Kalau sudah di situ ya sudah, tidak ada yang menolong. Jangankan menolong, nyambangi ya sore enek. Nyambangi sore enek. Gitu. Fa'amana maka percaya, maka beriman. Fasod dakohu. Lahu pada Ibrahim sapa Lutun. Lut itu pada akhirnya jadi Nabi Lut. Lah Lut itu adalah keponaan Nabi Ibrahim. Keponaannya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya saudara namanya Haron. Haron itu punya anak Lut. Nah, ya omongannya paman ini bener. Mari ngono ya sakti temen paman ku dibong gak kena. Ya kan? Waqala dan berkata sapa Ibrahim, ini sesungguhnya aku iku muhajirun, orang yang hijrah meninggalkan kaumku, ila Rabbi pada Tuhanku. Pada Tuhanku artinya ila haisu amaroni Rabbi, pada atau kemanapun aku diperintah oleh Tuhanku. Yes. Wahajaro qaumahu wahajaro min sawadil Iraq ila Sam. Akhirnya Ibrahim meninggalkan kaumnya. Ya, meninggalkan kaumnya, dia hijrah dari pelosok Irak. Ibrahim itu asalnya dari Irak, menuju negeri Sam. Negeri Sam sing saiki gegeran perang itu. Jadi bumi hijrahnya para nabi itu di situ. Ya. Permukaan bumi yang paling dekat dengan langit itu ya situ itu. Negeri Sam. Hajaro wa huwa ibnu khamsin wa sab'ina sanah. Jadi Nabi Ibrahim hijrah itu di usia 75 tahun. Wis tuwa. Inahu sesungguhnya Robbi atau Allah, huwa ya Allah iku Al-Aziz Maha Mulia, menangan ya. Al-Hakim lagi Maha menghukumi. Al-Hakim
lagi Maha menghukumi. Jadi Lut anaknya Harun, Harun itu anaknya Azar. Nah, Ibrahim juga anaknya Azar. Jadi hijrah dari Irak menuju Syam. Kalau di tafsir Tobari, hajaro jami'an min Kusa wahia sawadul Kufah ila Syam. Jadi dua-duanya hijrah ya dari pelosok Kufah menuju negeri Syam. Cuma di negeri Syam itu tidak hidup bersama, tidak. Jadi Nabi Ibrahim menempati suatu tempat, Nabi Lut ada di tempat yang lain. Ya kalau sekarang ya di sekitar laut sing wasin, laut mati, itu di sekitar situ dulu Nabi Lut tinggal. Ya. Wa wahabna dan memberi kami Allah lahu untuk Ibrahim Ishaqo pada Ishak. Ishak ini anak keduanya Ibrahim yang dari istri pertama. Wa Yaquba dan Yakub. Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Ishak. Nek diceritakne ya dawa iki ceritane. Kok kapan-kapan. Jadi Nabi Ibrahim punya anak pertama yaitu Nabi Ismail. Itu usianya 99 tahun. Kemudian punya anak kedua yaitu Nabi Ishak. Nabi Ibrahim usianya berapa? 112 tahun. Wa ja'alna dan menjadikan kami Allah fi dzurriyyatihi di dalam keturunannya Ibrahim an-nubuwata pada kenabian. Jadi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itu aslinya anak kembar, punya kakak kembaran. Cuma tidak disebut di Al-Quran. Ya, tidak disebut di Al-Quran. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah. Jadi kami jadikan di dalam keturunan Ibrahim kenabian. Fakullul anbiya ba'da Ibrahima min dzurriyyatihi. Jadi seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi sesudah Nabi Ibrahim ya banyak. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini dari kalangan Bani Israel, ada Musa, ada Daniel, Samuel, ada Dawud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Itu. Kalau dari yang keturunan yang lain, Yunus, termasuk Nabi Muhammad, itu. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Wal kitabah dan kitab bimakna al-kutub, beberapa kitab
banyak kitab. Jadi Alkitab bimakna Al-Kutub ai At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Ada Taurat, Injil, Zabur, terus Furqan itu ya Al-Qur'an itu. Wa atainahu dan memberi kami Allah pada Ibrahim ajrahu pada pahalanya Nabi Ibrahim fid dunya di dunia. Dia mendapat sanjungan yang baik di dunianya itu. Jadi wa akhraja Ibnu Jarir itu yang punya tafsir Tobari. Wa Ibnul Mundhir wa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi wa atainahu ajrahu fid dunya qala al sana, sanjungan yang baik ya. Jadi di dunia itu ya sampai sekarang namanya itu masih dikenal dan dikenal baik. CJ karo Fir'aun ya dikenal, tapi dikenal elek ya. Kebanyakan orang itu begitu mati teksek wis dilalekno karo wong. Iya, kebanyakan kan gitu. Ya. Wis dilalekno karo wong. Tapi kalau Nabi Ibrahim sampai sekarang namanya masih disebut. Kita sholat itu kan menyebut nama Ibrahim juga. Kama sholaita ala ali Ibrahim loh. Itu kan. Nek wong gak penting begitu mati wis dilalekno wis. Dilalekno. Wa innahu dan sesungguhnya Ibrahim fil akhirati di dalam akhirat iku laminas sholihin termasuk golongan orang-orang yang sholih. Jadi termasuk diberi pahala di dunia itu rizkinya luas, ya kan Nabi Ibrahim. Istrinya cantik, di samping cantik juga sholihah. Jadi kuno nabi-nabi bojone ayu-ayu. Bojone ayu-ayu. Nek mau balik bojone elek berarti kalah karo takdir. Ngaji ku santai, guyon ngono ae ya. Termasuk ya disanjung dengan sanjungan yang baik. Dan di akhirat Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang sholih. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas tentang Nabi Lut. Ojo bosen-bosen ngajine ya.